Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan coba menjelaskan konsep pembagian pecahan. Contohnya bilangan 1/4 dibagi 3. Nanti akan dilanjutkan dengan 3/8 dibagi 2. Nah, untuk memahami pembagian bilangan pecahan, tadi kita ambil contoh 1/4 dibagi 3. Misalkan ada kertas, ini kita bagi 4, 1/4-nya ya, yang ini 1/4. Kemudian yang 1/4 ini kita bagi menjadi 3 sesuai dengan pembagiannya, 1/4 bagi 3. Nah, ini kita bagi rata, 1/4-nya bagi 1, 2, 3, berarti hasilnya adalah segini nih ya. Ini adalah hasil dari 1/4 dibagi 3. Nah, berapakah nilai ini? Maka kita harus membagi 3 semua wilayah ini juga. Ini dibagi 3, ini dibagi 3, itu jadi berapa bagian yang ini. Oke, kita lihat. Nah, setelah semuanya dibagi 3, ternyata seperti ini. Ini yang tadi 3/4 dibagi yang ini dari 3/4 dibagi 3 dapatnya segini, berarti hasilnya adalah dari keseluruhan ini. Nah, ini berapa keseluruhannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasilnya adalah 1 dari 12 atau 1/12. Nah, 1/4 dibagi 3 sama dengan 1/12. Yang kedua, 3/8 dibagi 2. Nah, berarti kita akan menggunakan sebuah kertas yang dibagi 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mana? Nah, ini 3/8 berarti 3 bagian dari 8 bagian, itu kita ambil segini, 3/8 dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 berarti si 3/8 ini gini. Nah, nanti hasil seperti ini. Nah, 3/8 kita bagi 2 berarti dibelah 2 aja ya, dibagi rata. Nah, jadi hasilnya segini nih. Nah, kita juga harus membagi 2 semua, yang ini dibagi 2, 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 biar kita lihat hasil akhirnya. Nilai ini itu yang 3/8 dibagi 2 itu berapa gitu ya. Nah, coba hasilnya. Nah, ini 3/8 yang dibagi 2 hasilnya segini tadi ya. Nah, kita hitung dari keseluruhan ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti segini ada 1, 2, 3 dari 16, berarti hasilnya 3/16. 1/4 dibagi 3 sama dengan 1/12. 3/8 dibagi 2 sama dengan 3/16. Yang jadi permasalahan, tidak semua pecahan atau pembagian pecahan bisa dipraktekkan dengan alat peraga seperti tadi. Nah, misalkan 1/5 bagi 5, 1/4 dibagi 2/4 kan. Kemudian 2/4 dibagi 5, 2/5. Ada lagi pecahan campurannya, 1 2/3 dibagi 2, 1/5, dan macam-macam. Nah, bingung kan gitu. Nah, sekarang tadi kita udah dapat hasilnya dari hasil praktek, 1/4 bagi 3 sama dengan 1/12. Yang dipertanyakan bagaimana cara operasi hitungnya gitu kan. Ini kok bisa 3/8 bagi 2, kok ini jadi 3, ini jadi 16 gitu. Nah, baik, kita akan pelajari. Kemarin kita masih ingatkan kalau ada 1/4, kemudian ini mah pecahan, ini bilangan biasa. Nah, sebetulnya ini kan
bilangan pecahan juga. Jadi berapa? 3 dibagi 1 sama dengan 3 ya. Jadi 3/1. Jadi 1/4 dibagi 3 itu sama dengan 1/4 dibagi 3/1. Itu kan sama dengan ini juga. 3/8 bagi 2 berarti 3/8 dibagi 2/1. Jadi 2/1 ini adalah sama dengan 22 juga, 2 gitu kan. Hanya kita rubah jadi pecahan, jadinya 2 dibagi 1, nilainya tetap 2. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan begini, 1/4 apa hubungannya 1 dengan 3 kok jadi 1 gitu kan. 4 nggak nyambung juga gitu. Nah, baik kita bahas. Ternyata pada konsep pembagian pecahan itu 1/4 bagi 3 kemudian 1/4 dibagi 3/1 ini ya. Kita ambil ini aja nih ya, fokus pada yang ini. Ini 3/1 dari 3. Nah, 1 sama dengan 1. 4 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi semuanya harus dibalik. 1/4 dibagi 3/1 akan menjadi 1/4 bagi menjadi kali 3/1 menjadi 1/3. Nah sekarang 1 kali 1 1, 4 kali 3 12. Jadi sekali lagi, jika menemukan pembagian 1/4 dibagi 3/1, maka prosesnya adalah 1/4 bagi jadi kali 3/1 menjadi 1/3 sama dengan 1 kali 1 1, 4 kali 3 12 sama dengan ini. 3/8 bagi 2 ya, tadi 3/8 bagi 2 anggap 2/1. Nah prosesnya 3/8 bagi 2/1, maka 3/8 bagi jadi kali 2/1 jadi 1/2. 3 kali 1 3, 8 kali 2 16. Oke, kita pakai contoh yang lain. 3/5 dibagi 5. 3/5 dibagi 5. 5 kita rubah dulu jadi 5/1. Jadi 1/3 dibagi 5/1. Prosesnya 1/3 bagi jadi kali 5/1 jadi 1/5. Tinggal dikalikan. 1 kali 1 1, 3 kali 5 15. Jadi 1/3 dibagi 5 itu sama dengan 1/15. Oke, sekarang 1/4 dibagi 2/4. Nah karena ini sudah sama-sama pecahan, maka ini tidak kita proses lagi seperti ini, langsung aja 1/4 dibagi 2/4. Prosesnya aja 1/4 bagi jadi kali 2/4 jadi 4/2. Jadi hasilnya 1 kali 4 4 kali 2 8. Oke, yang ini nih 1 2/3 dibagi 2 1/5. Nah ingat, kalau ada pecahan campuran maka kita merubah dulu ke pecahan biasa. Nah, untuk pecahan yang campuran tadi ya, 1 2/3 dibagi 2 1/5, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 1 kali 3 tambah 2 5/3. Ini yang ini juga dirubah, 2 kali 5 10 tambah 1 11/5. Jadi sekarang bentuknya seperti ini, 5/3 dibagi 11/5. Ini dari sini ya, ini dirubah jadi pecahan biasa, akhirnya begini. Nah prosesnya 5/3 dibagi 11/5, 5/3 bagi jadi kali, kemudian 11/5 nya jadi dibalik jadi 5/11. Tinggal dikalikan, 5 kali 5 25, 3 kali 11 33 ya, jadi 25/33. Nah sekarang ini 2/4 dibagi 1 2/5. Berarti kita merubah 1 2/5 dulu. Nah 2/4 tetap 1 2/5 kita rubah jadi pecahan biasa. 1 kali 5 5 tambah 2 7, jadi 7/5. Jadi 2/4 dibagi 7/5. Nah sekarang prosesnya
2/4, baginya jadi kali, 7/5 nya jadi 5/7, dibalik 7/5 jadi 5/7. Nah, sekarang tinggal kalikan, 2 kali 5 10, 4 kali 7 28 ya. 2 kali 5 10, 7 kali 4 kali 7 28. Nah, ini 10/28 bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2 semuanya. 10 bagi 2, 28 bagi 2, jadi 10 bagi 2 5, 28 bagi 2 14. Nah, itu caranya ya. Jadi kesimpulannya, jika menemukan pembagian seperti ini, A per B dibagi C per D, prosesnya adalah A per B baginya jadi kali, C per D dibalik jadi D per C, gitu ya. Ini contoh tadi kata 1/5 dibagi 2/8 sama dengan 1/5 baginya jadi kali, 2/8 nya jadi 8/2, jadi 1 kali 8 8, 5 kali 2 10. Nah, ini bisa disederhanakan, 8 10 bagi 2 ya, 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5, berarti 4/5. Oke, itu saja. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.